Teman, apa kabar semua ya? Sehat ya? Kali ini saya mau sharing singkat tentang mencari uang versus membangun bisnis dan pentingnya pertemuan bersyarat. Jadi alasan orang ikut bisnis ini kalau kita perhatikan di awalnya memang beda-beda ya. Tapi yang paling banyak justru adalah orang nyari uangnya gitu. Memang betul di bisnis ini ya uangnya ada bahkan banyak gitu ya. Dan memang nggak salah yang namanya bisnis ya nyari uang gitu. Cuman yang perlu disadari ada sedikit perbedaan bagaimana mencari uang dengan cara yang biasa ya, menjadi karyawan gitu ya, kerja untuk orang atau memang kerja buat diri sendiri. Dengan mencari uang dengan cara bangun bisnis ini berbeda sekali gitu. Kalau mentalnya hanya nyari uangnya gitu ya, maka kita hanya mau bekerja kalau uangnya ada secara instan, langsung ya, kerja ada duitnya gitu. Nah, begitu 1 2 bulan, 3 bulan uang yang nggak ada, biasanya orang-orang yang mentalnya mencari uang itu akhirnya mundur. Nah, tapi kalau yang sudah sadar ya, mentalnya dia memang membangun bisnis, kita tuh paham gitu, uang itu buahnya. Ya, ibarat pohon itu uang ini buahnya. Yang perlu difokusin kan bagaimana membangun bisnisnya, merawat bisnisnya gitu ya. Gimana cara kita ngegedein pohonnya gitu. Jadi kalau bisnisnya berkembang, makin besar, otomatis buahnya juga makin banyak. Dan yang namanya membangun bisnis kan ya beda sekali ya bisnis di usaha kita ini dengan usaha di luaran sana. Kalau di luaran ya modalnya besar plus kerja keras ya. Udah harus sewa tempat, gaji karyawan, listrik, beli bahan baku, ya mungkin bangun pagi pulang malam gitu. Sedangkan kalau di usaha kita dari segi modal ya nggak terlalu diutamakan. Anda punya modal, alhamdulillah, nggak punya modal juga Anda bisa mulai dari jualan dulu seperti itu. Tapi yang diperlukan kerjanya, dan kalau dibandingkan sebenarnya kalau kerja di usaha ini ya dibandingkan kerja di luaran ya ini justru sebenarnya lebih sederhana. Saya punya beberapa tim yang memang kerjanya disiplin 4 5 jam per hari aja, itu hasilnya juga lebih besar dibandingkan kita kerja di luaran 12 16 jam per hari. Ya, jadi posisikan bisnis ini pada tempatnya gitu. Pembandingnya jangan ngerasa, wow nih kerjanya susah ya dibandingkan apa dulu gitu ya. Dan membangun bisnis apapun itu nggak bisa asal-asalan. Ya, Anda bikin restoran ya nggak bisa asal-asalan, Anda bikin kos-kosan ya nggak bisa asalan. Nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa mut-mutan. Ada sistemnya. Kalau nggak pakai sistem, ya kita mungkin tetap bisa sih dapat hasil. Ya, kerjanya asal-asalan, mungkin ya jualannya asal-asalan, tetap ada yang beli. Ya, ngajak orang asal-asalan, ya tetap kadang-kadang ada juga yang mau gitu. Cuma kadang-kadang cuma modal semangat aja kita bisa gitu, nggak pakai skill, nggak ngerti apa-apa, jualan pokoknya serabutan jadi gitu, ada yang beli gitu ya. Tapi pastinya juga akan terjadi error yang besar gitu ya kalau tidak dilakukan dengan benar. Akhirnya yang semangatnya setengah-setengah belum apa-apa udah nyerah gitu ya, karena nggak pakai sistem. Dan kabar buruknya yang tujuan utamanya uang, ya paling lama 3 bulan itu akan berhenti. Walaupun dia semangatnya 45 gitu ya. Yang tujuannya cuma ngejar peringkat, ya itu paling 3 tahun juga udahan gitu. Sayang banget padahal ya. Padahal kekuatan dari usaha ini justru kita harus lebih nilai lebih dalam gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya gitu ya, ya di luaran nyari penghasilan nggak mesti di usaha ini. Jadi artis juga, jadi YouTuber sekarang penghasilannya juga besar gitu ya. Tapi kalau kita cerita lebih dalam lagi, wah ini tujuannya dari usaha ini jauh lebih besar dari itu gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya sih, yang perlu difokuskan justru membangun infrastrukturnya. Ya, kalau saya lihat ada 3 indikatornya. Ya, nomor satu jumlah tim, makanya kita tetap harus nambah orang gitu ya, nambah tim. Yang kedua memang jumlah omsetnya ya, makanya di situ kita juga perlu pelajari selling gitu ya, memiliki pelanggan ataupun selling-selling yang lainnya gitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang kadang faktor yang tidak terlihat, teman-teman. Ya, kita di TMIS faktor ini nggak ada. Faktor dari segi bonus itu nggak kelihatan. Tapi ternyata hal ini nyata dan hal ini yang paling besar, yaitu kualitas SDM-nya. Ya, timnya banyak tapi kasus semua, ego semua, hobinya berantem, hobinya ngambek, itu nggak akan tercipta. Ya nggak? Ya, jago jualan, ya kenceng omsetnya besar, tapi sama tim ya, akhirnya bermasalah. Seperti itu lagi kan, kembalikan. Atau memang sebenarnya ini orang bagus, tapi emosional gitu. Atau orang ini pesimis. Nah, itu kan juga jadi masalah. Jadi faktor ketiga ini juga sangat menentukan sekali. Ya. Dan kabar bagusnya semua itu sudah dirangkum dalam yang namanya peta bisnis One Vision atau PBO. Ya.
Anda bisa pelajari PBU itu lebih lanjut, saya nggak bahas di sini, ada di Netpi, dan nanti juga ada training-training, ada mentor Anda juga bisa gitu ya. Yang pasti, bukti kalau kita sudah bangun dengan benar, ya kita harus ada bukti nyatanya. Bukan cuma sekedar nyala CP-nya, nyala royalnya, apalagi cuma peringkatnya ya. Bintang 7-nya, bintang 8-nya, kadang-kadang justru peringkatnya tinggi tanpa diimbangi dengan SDM yang baik, ini justru masalah. Dulu ketika misalkan masih sama-sama bintang 5, bintang 6, wah itu solid. Ya, wah pokoknya sepiring berdua dan lain sebagainya. Tapi begitu nyampe di atas ya, bintang 7, bintang 8, salah-salah kata sedikit, udah tersinggung. Ya, ini nggak ada esensinya kalau gitu peringkatnya ya, bukannya kualitasnya makin naik ya, tapi mendingan waktu peringkat bintang 5 bintang 6 waktu itu solid-solid aja gitu ya. Nah, bukti nyatanya apa sih kalau misalkan kita sudah bangun bisnis dengan benar ya? Bukti nyatanya adalah Anda aktif hadir di pertemuan bersyarat ya. Apa aja sih pertemuan bersyarat ya Pak? Pertemuan bersyarat ya dimulai dari ya kalau misalkan dari One Vision ya resmi CPM ya, itu ada setiap bulannya. Nah, kalau di grup ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan grup masing-masing. Ya kalau di grup kita ada namanya CPD ya. Syaratnya adalah CP sama gitu. Nah, kejar membership minimal silver dan punya omset 3.000 PV ya. Omsetnya dari grup atau dari pribadi ya Anda atur sendiri gitu ya. Khusus CPD, ya kita harus selesaikan CP itu di minggu pertama, ya antara tanggal 26 sampai tanggal 4 tiap bulannya, ya. Malah kalau Anda leaders, Anda harus segera beresin duluan, karena pemimpin itu memberi contoh. Nah, setelah tembus CPD, lanjutin kemana Pak? Ya momentum ini harus, ketika Anda bangun CPD, itu sebenarnya Anda sedang membangun momentum. Yang paling penting malah momentum pribadi gitu ya. Kita harus bawa momentum ini lebih tinggi. Jadi bukan Anda puas berhenti di CPD gitu ya. Bawa momentum ini lebih tinggi ke Royal Meeting di minggu ke-3. Ya, kalau di One Vision itu ada namanya Royal Weekend gitu. Ini pertemuan yang bergengsi teman-temannya. Ini membuktikan bahwa bisnis Anda tuh sudah bukan jalan di tempat lagi, ini sudah mulai berlari gitu. Nah, syaratnya apa? Royal. Royal itu apa Pak? Ya intinya Anda punya 3 kaki yang CP gitu ya, yang kemarin itu yang 3.000 PV tadi gitu. Dengan total omset grup 12.000 PV. Nah, khusus Royal Meeting minggu ketiga, Anda harus kelarkan Royal Anda, checklist Royal Anda tuh harus muncul di TMIS di minggu ketiga gitu ya. Artinya apa Pak misalkan? Nah, artinya ya kalau saya bilang ya kalau CP kadang kejar dak-dakan juga bisa gitu ya. Tiba-tiba ada yang belanja 3 juta lebih gitu, ada gitu ya, atau tiba-tiba ada yang belanja 1.000 ya itu kadang-kadang ya seperti saya bilang tadi ya, asal-asalan bisa. Tapi kalau kita cerita Royal, pengalaman saya Bapak Ibu, ini nggak bisa asal-asalan. Artinya kita perlu sekali membuat jadwal kerja yang tepat, langkah-langkahnya juga ya. Karena mungkin kalau cuma CP doang, wah 1 minggu beres itu. Tapi kalau Royal ini harus dibereskan, kita selesaikan, ada tugas mingguannya. Jadi dicicil istilahnya Bapak Ibu ya. Kalau Anda langsung ngelihat kayak saya dulu ngelihat 12.000 PV, wah itu sulit. Tapi coba kita belah ya. 12.000 PV kita selesaikan dalam 3 minggu ya. Apalagi sudah mulai ada tim aktif. Itu akhirnya akan merasa kecil. Betul ya? Nah, kalau ada waktu 3 minggu, artinya apa? Setiap minggu kita harus mencetak golnya itu 1 CP per minggu. Artinya apa? Minimal ya 3.000 PV tiap minggunya gitu. Dan di pertemuan Royal Meeting lah, inilah Anda dibentuk menjadi pemimpin bisnis yang handal. Ya, jadi percuma peringkatnya naik, tapi kita bukan pemimpin yang handal, kita nggak paham gimana caranya membangun tim ya, terus bagaimana kondisi tim seperti apa ya, masalah-masalah tim apa, solusinya seperti apa, itu dicetak tuh di Royal Meeting seperti itu ya. Jadi yang paling saya mau garis bawahi adalah Royal ini bukan simsalabim Bapak Ibu teman-teman ya, bukan Anda santai-santai aja baru minggu ketiga dikejar, itu saya yakin itu akan lepas gitu ya. Belum lagi kalau grup Anda nanti melihat Anda kerjanya asal-asalan, grup Anda juga akan pasti kerjanya jauh lebih asal-asalan lagi. Ya, dan ini Royal Meeting ini adalah pondasi kuat untuk mencapai pertemuan yang paling tinggi di One Vision, yang itu namanya live Bapak Ibu. Ya, di live ini artinya apa? Aset Anda tuh sudah mulai kebentuk. Ya, hasil-hasilnya passive income ya walaupun mungkin belum besar-besar banget gitu ya. Sekitar ya mungkin kadang-kadang 5 juta, 7 juta ya, walaupun ada juga crown yang memang besar gitu ya. Tapi inilah sebuah bisnis yang diidamkan sama banyak orang, teman-teman.
ya Bapak Ibu ya, modalnya bisa dibilang nggak ada, ya Anda nggak perlu sewa tempat, nggak perlu gaji karyawan, tapi penghasilannya pasif. Bahkan kalau di Crown ini biasanya One Vision menyediakan jalan-jalan gratis ke luar negeri. Anda keluar negeri dibayarin, bisnis tetap jalan. Waduh, itu impian para pengusaha Bapak Ibu. Ya, kalau pengusaha tuh pengen liburan, pertama modal sendiri. Ya kan, begitu lagi liburan, stres, diteleponin sama pabrik masalah, kantor masalah, tapi Anda bisa mendapatkan sebuah kebebasan. Nah, disinilah yang kadang-kadang orang nggak paham gitu ya. Yang dia tahu uang itu menyelesaikan semua masalah. Padahal ya banyak faktor lain ya, dari segi bebas pikiran, bebas waktu, apalagi kita bergerak di kesehatan, ini juga jauh lebih mahal dibandingkan uangnya sendiri. Belum lagi kalau kita berhasil membawa orang mencapai posisi tersebut juga ya. Jadi kita menolong banyak orang di situ Bapak Ibu ya. Nah, kalau soal caranya Bapak Ibu konsultasikan lagi ke mentor Anda masing-masing gitu ya. Ya, caranya kan ini kan istilahnya teknisnya banyak, fleksibel ya, mau selling, mau networking, mau offline, mau online, itu sesuaikan saja gitu ya. Jangan sampai kita kerjanya asal-asalan. Kadang-kadang kita sudah merasa kerja dengan benar, tapi kok meleset terus setiap bulannya. Itu biasanya gara-gara kurang dihitung. Ya, cuman modal ngotot, cuman modal semangat, ya tapi dia nggak tahu. Ternyata untuk mencapai di titik tersebut harus ada perhitungan yang paling pas. Ya, saya punya banyak grup juga yang terjebak gara-gara terlalu menikmati jualan-jualan recehan gitu ya, omset-omset kecil gitu. Salah nggak Pak? Oh tidak salah, tapi Anda harus tahu kalau omset kecil konsekuensinya Anda harus closing lebih banyak lagi satu hari. Ya, sebaliknya seperti itu juga, ada yang cuma mau jualan besar, akhirnya begitu dia punya masalah, waduh tiba-tiba masih kurang, akhirnya jeblok gitu ya. Jadi ini Anda harus ukur dengan benar gitu. Jadi langkah pertama, Anda pastikan Anda hadir dulu di pertemuan bersyarat itu. Lalu Anda jangan cuma datang sendirian. Anda perlu bawa 3-4 kaki Anda maju menuju pertemuan bersyarat tersebut. Supaya bisnis Anda lebih besar. Gitu. Jadi jangan puas begitu datang sendiri. Nah, bisnis ini bukan sendirian Bapak Ibu. Bisnis ini adalah bantu 3-4 orang supaya bisnis kita makin besar. Kan kita bukan passive income-nya di CP, di Royal, kita pengen peringkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, dalam menjalankan ini akan ada perasaan-perasaan yang kadang-kadang jadi bisikan setan gitu ya. Akan ada perasaan yang aneh di hati kita yang akan muncul. Contoh, apa iya ya kerjanya begini-begini doang, itu menghasilkan uang yang cukup. Kadang-kadang bonus cuma 100.000, 200.000 ya. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya. Terus akan banyak orang yang nggak mau ditawarin produk maupun bisnis. Ini waduh, nawarin sana, nawarin sini nggak ada yang mau ya. Ini bisikan setan ya Bapak Ibu. Ya, lalu hasil yang kita kerjakan ini kayaknya udah sebulan 2 bulan nggak ada peningkatan apa-apa ini. Ya, kita akan merasakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu justru kadang-kadang kita melihat itu ya itu ya namanya gajah di ujung lautan terlihat gitu, semut di depan mata nggak kelihatan. Yang justru Bapak Ibu haruskan jadikan fokus adalah pembelajaran terbesarnya adalah melalui prosesnya. Melalui proses seperti inilah kita menjadi pengusaha sejati yang hebat karena kualitas diri kita sendiri, bukan karena faktor negatif lainnya. Disitulah kita yang tadinya kepompong berubah menjadi ulat dan kupu-kupu gitu ya. Kita berubah tuh tadinya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu soal uangnya bagaimana Pak? Saya sih sangat percaya gitu ya. Faktanya adalah rezeki yang besar hanya akan datang kepada mereka yang sanggup menjaga amanah yang besar Bapak Ibu. Jadi kita fokuskan aja diri kita sendiri nih untuk menjadi orang yang besar melalui prosesnya dengan cara apa Pak? Hadir selalu di pertemuan-pertemuan, terutama pertemuan yang bersyarat. Oke Bapak Ibu, saya doakan buat Anda tembus semua goals bulan ini ya. Jadi sikat pertemuan bersyaratnya ya, mulai dari CPD, habis itu Royal Meeting, habis itu kita akan ke Crown Life Bapak Ibu. Ketika Anda nanti Crown Life, ketika Anda nanti DHO, baru nanti Anda akan bersadar bahwa sebenarnya ini luar biasa sekali apa yang Anda kerjakan yang dulunya Anda pikir sia-sia, yang tadinya banyak yang tidak mau, tiba-tiba nanti semua ketika Bapak Ibu mungkin nggak presentasi lagi, nggak jualan lagi, tapi Anda punya tim yang terus berkembang, bonus yang terus berkembang tanpa batas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.